Bang Radit. Mau bertanya bang, Oh, abang naik mau bertanya. Oh, silakan. di mana datanya bang? Islam wajib sunat bang. Kata kata Nabi Muhammad. Hah? Oh, Di mana datanya Islam wajib sunat kata Muhammad? oh. Perintah Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad ya. agar bersunat gitu ya. Ya betul bang. Oh, banyak nih bang. Kalau kita cari di Google bang, abang ada Google nggak situ bang? Datanya bang. Iya, ini banyak aku buka nih bang. Banyak nih dari detik.com, dari rumah sunat. Wih, banyak kali nih bang. Saya tidak bertanya sama Google bang. Oh, saya bertanya ke Google bang, gimana itu? Waduh, abangnya sendiri sunat nggak? Kok nanya soal sunat abang? Jawab dulu lah bang. Abang kalau nggak sunat, abang bertanya soal sunat, abang lucu. Kenapa? Abang sendiri aja nggak sunat, kenapa bertanya soal Ya, sunat? makanya saya bertanya bang, di dalam Islam di mana dikatakan mua- eh, wajib sunat menurut Nabi Nggak, Muhammad? abangnya nggak sunat, abang bertanya soal sunat. Abang tidak bisa jawab atau bagaimana nih? Nggak, abang bertanya soal sunat, abang sendirinya sunat nggak? Saya tidak sunat bang. Nah, kenapa nanya soal sunat? Iya, saya bertanya menurut agama Islam di mana dinyatakan wajib sunat menurut Muhammad? Oke, di dalam surah An-Nahl ayat ke-124. Coba lihat ya. Ini aku belum ke 123, maaf. Sorry. Kata Di Nabi sini Muhammad belum bang. di sini belum perintah dari Nabi karena Nabi itu mendapatkan aturan pun dari Allah. Paham? Kata Nabi Muhammad berarti tidak ada bang. Kalau perkataan Nabi Muhammad itu adanya di hadis. Loh, Apa yang loh? kan kita harus mengikuti Nabi Muhammad menurut Islam. Ya. Ajaran Nabi Muhammad. Lalu? Di mana dinyatakan di situ bang? Islam wajib sunat. Kata Nabi Muhammad di mana? Paham? Abang mintanya di mana? Di Quran atau di hadis? Hadis atau Al-Quran di mana aja? Oke, nih, aku kasih tunjuk nih. Oke, bentar ya. Sebelumnya abang tahu nggak arti kata fitrah itu apa? Sebelum ku lebih lanjut nih. Fitrah. Kalau abang menurut apa coba? Oke, berarti dia nggak tahu fitrah. Aku kasih dalilnya aja. Jadi, aku ngambil ya dari salah satu riwayat bahwa di sini dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah itu bersabda, ada 5 fitrah ya terkhusus kepada manusia dan kepada laki-laki. Salah satunya adalah memotong bulu kemaluan, dan kedua itu adalah khitan, ketiga memotong kumis, mencabut tit, dan memotong kuku. Jadi salah satu dari kelima fitrah manusia itu adalah berkhitan. Di sini dalilnya bang. Dari Abu Hurairah ya bang? Berarti bukan Nabi Muhammad ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah di sini siapa? Yang bersabda siapa?
macet. Nah, terus lanjut Bang. Loh, kan udah terjawab ini. Mencabut bulu ketiak dan Iya, di sini salah satunya itu adalah khitan. Tahu khitan itu apa? Sunat. Dah. kemaluan Ada lagi. kita. Ada lagi nggak pertanyaanmu? Pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua Bang. Hmm. Aku nggak akan bertanya ke Muradin karena mu bertanya ke pendeta pun saja, mu nggak akan dapat jawaban kan. Makanya aku persilakan kau bertanya di sini. Oke Bang, sabar Bang, tunggu. Hmm. Oh, buka dulu catatan hujatanmu itu semua, nggak apa-apa. Iya, tunggu Bang, tunggu Bang. Hmm. Ini ngantukku hilang kalau ada nanti masuk paus di tempat Alfi. Hilang ngantuk. Nggak ada bang. Oh, insya Allah nggak ada bang. Lillahi ta'ala bang, lillahi ta'ala. Menurut Islam Bang, istri itu wajib berapa Bang? Oke, di dalam tradisi Islam ya, seorang ikhwan, seorang laki-laki itu mendapat kebebasan untuk memiliki istri 4 apabila mampu. Catat, 4 Bang. apabila mampu. Jika ia tidak mampu, dalam tanda kutip ia tidak mampu dalam keadilan, cukuplah 1 saja. Sudah terjawab? Ya. Berarti harus 4 ya, minimal. Enggak harus. Enggak, maksimal 4. Iya bangku, jadi begini, hukum Tunggu Bang. Berarti enggak boleh 5. Enggak. Enggak. Istri Nabi Muhammad berapa Bang? 13. Terus kenapa? Kan lucu Bang. Oh enggak, di mana Nabi Muhammad itu poligami langsung 13 orang? Paham makna poligami enggak? Poligami kan menurut Islam Bang hanya 4. Ya, batas dalam satu kondisi. Ada enggak Nabi Muhammad itu dalam satu kondisi memiliki 5 istri, ada enggak? Oh. Kan kita kan Enggak. harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Bang. Iya, ada enggak di dalam satu kondisi Nabi Muhammad itu memiliki 5 istri, ada enggak? Ada tidak? Ada tidak? Pertanyaanmu ini dari zaman Patimura ini. Pertanyaan zaman Patimura. Jangan Mereka bertanya, sampai Bang. Kalau iya salah, maaf. jangan sampai Bang Kaisar nanti mulai ngomong. Anda masih sama saya nih, sama saya masih aman, Anda masih baik-baik. Bang Kaisar nanti ngomong habis. Saya kan heran kalau di Islam kan Apalagi perah istar. 4. Nabi Muhammad 13. Ceritanya di mana Bang? Itu jumlah istrinya. Ada nggak di dalam satu kondisi Nabi Muhammad itu memiliki 5 istri? Kalau ada berikan riwayatnya. Ini kita mau ngestak aja nih, nggak mau maju ke pertanyaan ketiga. Hah? Tunggu Bang. Ini belum jelas Bang. Di Apa? Islam kan harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Bang. Betul? Ya, betul. Ya, betul Bang. Ya, betul. Kenapa harus dimaksimalkan 4 istri? Kenapa karena tidak 13? ya, karena di zaman jahiliyah Anda jangan di framing angka 13-nya itu jumlah, bukan dalam satu kondisi 13-13-nya itu dikawini dalam satu kondisi, nggak gitu konsepnya. Sendal jepit, dengarkan baik-baik. Ya, kenapa dibatasi 4? Karena sebelum ketetapan 4 istri itu berlaku, orang-orang di zaman jahiliyah itu tidak memiliki batasan dalam menikahi wanita. Contoh, yang di kitabmu aja berapa banyak istri Salomo? Hampir mau ku bawa itu. Berapa istri? 700. Berapa istri Salomo? 700 ribu, 700, guntingnya 300. Nah, kenapa takut langsung disenggol soal Salomo?
Saya kan yang bertanya dulu bang. Iya, Kan sudah kenapa dijawab. takut? Kenapa takut disenggol soal Selomo? Ada nggak dibatasi Selomo itu memiliki istri? Ada nggak? Iya kan itu agama saya bang. Beda dengan agama Nah abang. itu makanya di zaman jahiliyah ya, zaman sebelum adanya era Islam, memiliki istri itu tidak memiliki batasan bre. Makanya pada saat aturan Islam itu turun kepada Nabi, dibatasilah 4 apabila bisa berlaku adil. Jika tidak mampu untuk berlaku adil, cukuplah 1 saja. Yang jadi pertanyaan saya bang, Nabi Muhammad itu kan kita harus ikuti bang. Apa Di yang harus Islam. diikuti? Dia itu nabi. Ajarannya Bang. harus Kita ini diikuti. manusia. Oke. Dia itu nabi. Ada yang namanya pengecualian dan penghususan. Nah, Rasulullah itu untuk Rasulullah sholat sunnah itu wajib. Jadi untuk beliau sholat itu nggak 5 waktu. Habis itu beliau haram menerima zakat dan seterusnya. Jadi ada kekhususan dan ada memang spesial. Tapi kalau menurut ajarannya, Islam satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Satu-satu nih, saya garis bawahin ya. Islam adalah satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Yang lain nggak ada batas. Kristen nggak ada batas jumlah istri. Nggak dibatasi bang ya. Kristen nggak dibatasi jumlah istri. Iya, kalau Islam minimal 4 itu. Minimal Itu 4 dari mana sih? Minimal Itu 4 dari mana sih? maksimal. Aduh, Maksimal 4. bisa bedakan minimal maksimal nggak sih? Iya, maksimal 4 bang. Nggak, gini loh, Bang Radit. Anda paham nggak sama apa yang Anda pertanyakan, Bang? Enggak gini bang. Saya kan pernah Enggak. bertanya sama Ustaz. Nggak usah bahas Ustadz dulu. Saya Ya, simpel kok pertanyaan saya. Tentang hal yang kamu pertanyakan sekarang, kamu paham nggak apa yang kamu pertanyakan ini? Yang saya pertanyakan bang, di Islam itu maksimal berapa istri? Abang tadi bilang 4, oke. Terus saya bertanya lagi, Nabi Muhammad istrinya berapa? Abang bilang 13. Iya, ada penghususan itu saya udah dijawab. Untuk Rasulullah, sholat itu nggak 5 waktu, lebih dari itu. Untuk kami cuma 5 umatnya. Dipisahkan abangku. Oke bang. Entah. Ini bang, saya pernah bertanya sama Ustaz. Itu Ustaz di belakang rumah saya bang tinggal. Saya bertanya, gini Pak, di Islam itu maksimalnya istrinya berapa? Wajib. Bilang 4. Nggak ada bilang wajib 4 bang. Sudah lile wajib 4 di mana? Gimana sih dalil wajib 4 itu? Ngarang aja ini anak. Gini Radit tunggu Radit. Aku mau bertanya satu aja gitu, tapi nggak perlu kau jawab sih. Apakah boleh? Nih dengar ya. Apakah Ya. boleh menikahi saudara perempuan dari ayah yang sama? Nggak boleh lah bang. Nggak boleh. Itu Abraham nikahi si Sarah itu gimana? Coba. Kalau dia bang, intinya saya yang ikut itu bang. Iya, Yang baik-baik kenapa? saja. Kalau dia apa? Kalau dia nabi itu apa? Coba. Mau dia nabi, intinya yang saya ikut itu bang, Iya. yang baik. Sekarang ku tanya, itu kan bapak-bapak bangsa itu yang kau anut Abraham itu, ya, diakui semua ada itu di Bibelmu. Boleh nggak? Kau bilang nggak boleh. Coba kau larang dia, boleh nggak? Kau pula yang ngatur. Iya, Nah, terus kenapa dinikahinya? Saudara perempuannya dari ayah yang sama. itu kan zaman dulu bang. Nah, ketampol kau. Lanjut Bang Jibril, lanjut Albi. Jadi kau pikir zaman Nabi Muhammad itu zaman kapan? Masa depan? Oke bang. Dit, kau ke atas nih, ya, kau ke atas nih untuk mencari ilmu pengetahuan atau sekedar pengakuan sih, Dit? Pengetahuan bang, karena saya juga heran bang, karena
orang Islam di kampung saya bang, Kang. Di sini Kang 90% Islam, kebanyakan Islam. Saya lihat istrinya ada 2, ada 3. Dit, Di mana daripada nih? Tunggu, jauh-jauh. tunggu, Vi. Abang di mana bang tempatnya? Setahu saya seluruh Indonesia poligami itu kurang dari 1%. Ini satu kampung bisa ada 2, ada 3. Di mana bang? Rumahnya bang? Tidak semuanya bang. Oh iya, oke. Guru Gimana? Tanya, bang. guru saya istrinya 2 kok. Jadi saya Ini naik. Aduh, sabar dulu. Belum diizinkan ngomong bang. Sabar bang. oke bang. Terus Enggak ini sih Papi ini minta naik. Nggak ada akhlak nih. Gimana Bang Radit? Ini nggak nih kampungnya di mana Bang? Kok bisa begitu? di Enrekam bang. Di mana? Enrekam bang. Enrekam? Sulawesi Selatan bang. Enrekang. Iya betul. Oh, Sulawesi 9. Selatan. Banyak orang poligami di situ Bang. Ya sebagian bang. Ya yang dekat-dekat saya bang. Samping rumah saya 2 istrinya. Di teman kantor saya 3 bahkan. Kurang-kurangilah kamu ngujat ya Radit ya. Udah dapat alamat kau Radit. Iya, kurang-kurangilah kamu ngujat. Iya. Yang barusan nanya aku tuh orang cybercrime itu. Kurang-kurangilah kamu ngujat. Nah, menjat bagaimana? Enggak, dia nanya jujur kok. Terus ada lagi nggak yang mau ditanya Bang? Tunggu bang, menghujat bagaimana? Saya tidak pernah menghujat Islam bang. Iya belum. Nah, saya nanti bertanya. kita lihat. Makanya kita lihat dulu nih. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tunggu bang, saya pikir lagi bang. Oh, tadi buka buku catatan penghujatan, sekarang berpikir. Tunggu bang. Nggak, Bang Radit, sebelum Anda melemparkan pertanyaan Bang Radit, aku ingin pernyataan jujur aja dari Abang. Abang sering ke gereja, Bang? Ke gereja kadang bang kalau mau lagi. Oke, kapan terakhir ke gereja Abangku? 3 minggu yang lalu bang. Mantap. Bang. Oh, Bang. Ya bang. Kenapa kalian di tiap sekolah minggu itu, di tiap kalian gereja minggu, Abang minggu kan gereja pasti kan? Minggu malam bang, 2. Ah, kenapa sih Bang yang diberikan pendeta kalian itu hanya berupa terjemahan doang Bang di kitab yang kayak gini Bang? Dengan terjemahan full subtitle gitu kayak film Bang, aku tengok. Iya kan itu kan sama dengan Al-Quran bang kalau di Islam. Oh enggak, beda. Al-Quran enggak pernah dicetak full terjemahan Bang. Kitab Abang ini full terjemahan. Kenapa sih Bang? Kalau itu bang saya kurang tahu bang. Oh baiklah, gak apa-apa. Jujur dia. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak Bang? Kenapa bang? Bang Suma pernah bilang kalau orang Kristen itu orang kafir bang. Oke. Abang tahu nggak definisi kafir itu artinya apa Bang? Kafir itu berarti tidak punya agama bang. Bukan. Baru bisa kafir. Bukan. Jadi kafir dalam bahasa Arab, kafir itu kan etimologinya kan dari bahasa Arab. Kafir itu artinya menutup diri terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya menutup diri terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Abang nggak mau dipanggil kafir, syahadat. Karena itu yang paling halus. Kafir itu artinya itu halus banget. Abang berarti menutup diri terhadap Allah. Ini bang, saya kan punya agama bang. Yang dikatakan kafir itu orang yang tidak memiliki keyakinan. Itu ateis Bang. Nggak punya agama itu ateis. Kalau kafir bang apa bang?
Nah itu tuh Bang Alfi bukain tuh secara KBBI. Ini nggak usah Kafir bahasa itu? Arab. Iya, nggak usah bahasa Arab. Tapi ini kamus besar bahasa Indonesia. Berarti kalau yang kafir Ini, orang yang ini, tidak ini. percaya sama Allah, itu maksudnya bang. Iya, ini. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Arab lah ya. Kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nah, kalau secara bahasa Arab, kafir itu punya akar kata kafaro. Kafaro itu artinya tertutup. Orang yang menutup diri. Jadi ada kebenaran datang ke Bang Radit, tapi Bang Raditnya menolak gitu. Abang menutup diri dari kebenaran tersebut. Itu yang disebut sebagai orang kafir, orang yang menutup diri. Oke lah bang. Mantap. Bagaimana seandainya kalau abang dikatakan kafir? Perasaan perasaan abang gimana? Nah, arti kata kafir menurut abang apa? Kalau menurut saya bang, itu tadi bang, orang yang tidak memiliki agama baru Itu bisa dikatakan ateis. kafir. Itu Ya, ateis kalau- abangku. Ah, Berarti abang diksinya salah. Kalau saya bukan kafir karena saya percaya Allah dan Rasulnya. Kalau abang bilang saya ateis, nah itu fitnah karena saya percaya Tuhan. Ateis itu kan nggak percaya Tuhan. Masuk lagi sedikit Bang Jip sebelum subuh. Silakan. Di dalam Nih Bang Radit, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi nih ya KBBI, yang disebut sebagai orang yang tidak percaya ada Tuhan itu disebut ateis. Ateis itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, itu definisi dari kata ateis, bukan kafir. Jadi abangku, sedikit saran dari Alfi ya, yang diurapi ini, tolong kurang-kurangi pemerkosaan definisi kosakata bangku. Ya, Allah kalian bilang gelar lah. intinya bang, saya itu bang tidak pernah memakai nama Allah dalam manu saya bang. Mantap. Kasih tahu Kristen yang lain bang. Orang tua saya juga tidak pakai bang. Mantap. Kasih tahu Kristen yang lain tuh bang yang menggunakan kata Allah bang. Udah bang, sudah saya katakan bang, tapi dia bilang itu sudah dari dulu katanya. Iya sih kalau udah sesat dari dulu ya ikutin aja sesat gitu ya. Bang Cip, izin subuh ya. Siap. Bang Kaisar, silakan Bang Kaisar tadi mau nambahin. Lanjut bang, lanjut. Aku cuma ngasih tahu kalau kafir di Bible itu idiot. Iya, sementara kalau di kitab abang kafir itu artinya tolol ya. Lol, idiota. Gimana Bang Radit? Ada lagi pertanyaannya? Gimana? Itu aja Lebih bang. halus kami kan? Bang Radit, lebih halus kami kan? Kami cuma bilang kalian itu menutup diri. Tapi kalau di Bible ngeri bang. Kutukan semua. Tapi bagaimana itu bang? Kalau bang semua pernah juga katakan bang, jilat pantat pendeta bang. Waduh. Di sini udah masuk. Bang Jip di sini udah lama Bang Jip. Subuh dulu. Lanjut Bang Zaid. Itu ekspresi kekesalan bang. Jadi kalau abang kita ngomong nih kayak tadi saya bilang kafir itu artinya ini Bang Alfi udah nunjukin nih KBBI-nya ini. Tapi abang masih ngotot enggak, arti kafir itu tidak beragama. Ya kan kalau ekspresi kesalnya palau tak kau lah. Nah kalau Bang Zumai Iya, mungkin tapi saya kan, statementnya Bang, seperti itu. hanya baru tahu tadi, jadi saya tidak bang. Nah makanya kan abang kan nggak ngotot tanpa data kan. Jadi abang oke. Jadi kami pun reaksinya seperti ini. Oke, abang juga baru belajar, nggak ada masalah. Karena Allah aja nggak marahin orang yang baru tahu. Kayak, Yang saya minta bang, dalilnya itu jilat pantat pendeta bang, di mana bang? itu ekspresi kekesalan abangku. Oh gitu ya bang. Iya, ekspresi kekesalan. Wah, abang mesti denger Bang Blender lagi. Itu ekspresi kekesalan. Baru pendeta tua-tua semua bang. Bukan, itu kan ekspresi kekesalan maksudnya kalau kamu nggak mau mendengar kebenaran yang ada datanya, yang ada dalilnya, kamu cuma mau ngedengerin ya orang itu yang tadi abang bilang, ya kesana aja.
Jilat aja ininya. Kan itu kan ekspresi kekesalan. Sampai-sampai tuh Bang Suma dicerita di gereja Bang. Kenapa? Sampai-sampai tuh Bang Suma itu dicerita di gereja. Iya, kalau makanya abang kan kita gini bang, kita kan belajar ya, kita sama-sama belajar. Saya belajar di sini, abang belajar di sini. Begitu selesai ruangan ini atau kita kalau nggak tahu atau apa, kan kita belajar lagi kan. Kita jangan percaya sama lawan bicara kita, selalu kita belajar sendiri, betul nggak? Nah iya Bang. Nah, maksud Bang Zuma tuh ya kalau lo memang mau percaya sama satu orang itu yang di situ, ya udah kesana aja jilat pantatnya. Kayak ya udah kalau nggak memang mau mencari kebenaran sendiri, kalau memang mau dengerin orang itu aja, ya udah sana gitu. Lucu kali Bang. Ya memang. Sampai-sampai Bang. Sampai-sampai saya tanya orang tua saya Bang. Wah, apa ini Bang Suma? Ya itu ekspresi kekesalan aja. Nggak mungkin kan Bang Zuma kan, saya kenal Bang Zuma kan nggak mungkin out of nowhere tiba-tiba aja ketemu orang habis itu ngomong kayak gitu kan nggak mungkin. Gimana Bang? Oke lah Bang. Ada lagi? Begini Bang. Yang saya mau tanyakan Bang. Kalau di Islam kan Yesus itu Nabi Isa Bang. Betul. Tapi kalau di saya Bang, itu Yesus anak Bunda Maria. Betul. Mary. Apa kaitannya dengan Nabi Isa Bang? Kaitannya. Iya Bang. Kaitannya kalau di Al-Quran kan disebut Nabi Isa, ya kan Bang? Habis itu di di kitab Abang kan mestinya namanya Yesus Bang. Ya Yesus Bang. Namanya Yesus kan? Nah tapi kalau saya buka nih Bang, ada Bible Abang. Nih kita buka aja ya Bible Abang ya. Nih, saya buka Bible Abang ya Bang ya. Di Markus 1:1 Bang. Bible yang Abang pegang sekarang, ini kan tulisannya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, tapi ada beberapa Bible Abang bilang inilah permulaan Injil mengenai, ini apa tulisannya Bang? Masih Bang. Nah, tiba-tiba ada beberapa Bible Abang menyebut Yesus itu Isa Al-Masih. Yang menyamanyamakan siapa Bang? Nah, kurang tahu saya itu Bang. Nah, jadi bingung juga kan? Maksudnya kami nggak pernah bilang Nabi Yesus alaihi salam, ini nggak ada, mana ada. Kami di Al-Quran dari risalah Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala ngasih taunya ya itu namanya Nabi Isa. Nah tiba-tiba abang nih agamanya dari Itali, terus tiba-tiba begitu di bahasa Indonesiain Nabi Isa loh. Tunggu bentar dulu, kok tiba-tiba Nabi Isa ada di kitab itu? Iya nggak Bang? Betul Bang. Kan kita bingung loh, kenapa nggak percaya diri sama namanya gitu loh, kenapa mesti ganti-ganti? Habis itu ada Bang. Betul juga ada gereja Isa Al-Masih kan? Bang Jibril. Siap, gimana tuh? Kenapa tidak dilapor saja itu Bang? Itu agama saya Bang, pakai nama Allah Bang. Kenapa Bang? Lapor aja di polisi Bang. Di pihak yang berwajib Bang. Nah, kalau soal itu Bang, kita kan mesti kita kalau mau ngerevisi itu, kalau mau benerin itu nggak dari luar juga. Kalau kami umat Islam itu udah menegur LAI, tapi kami mau juga orang Kristennya ini, orang-orang yang di dalamnya itu menegur juga. Karena kalau abang cari tahu aja, Google atau cari tahu aja, Bible di seluruh dunia Bang nggak ada pakai kata Allah kecuali Kristen Indonesia.
Jadi abang-abang ini coba tolong tegur juga gitu. Jadi jangan yang dari luar doang. Ya karena saya pernah bang dengar di gereja bang, katanya kalau kita salah, kenapa dia tidak lapor polisi? Ini bukan ranah polisi bang, itu bukan pidana, ini bukan masalah pidana ini bang. Polisi kan pidana, nggak ada pasalnya kalau itu. Masa 378 372 salah lapor polisi? Tanggapan dia bang, tidak salah, karena Islam tidak pernah melapor polisi. Ya kan kelihatan kan bang dari cara menjawabnya pendidikannya seperti apa. Sama seperti sekarang kalau kita ketemu sama abang, saya tabokin abang, habis itu abang lapor ke orang, habis itu abang bilang ini si Bang Jibril nabokin saya, habis itu tuh orang bilang ya udah laporin aja, kan kelihatan pendidikannya kayak gimana. Jadi mestinya gini loh bang, ini analoginya nih bang. Kalau orang tua abang contohnya nih, mak abang ini galak. Mau seluruh kampung bilang emak abang galak, emak abang nggak akan berubah. Kecuali kalau keluarganya yang bilang, anaknya yang bilang, suaminya yang bilang, baru nanti nggak galak. Paham gak bang? Jadi kalau soal nama Allah di Bible ini, mau seluruh umat Islam ini mau marah, mau ini mau itu, kalau internalnya nggak negor juga, susah bang. Betul nggak? Iya bang, tapi kan itu kan polisi bang, penegak hukum bang. Yang salah yang mana? Iya, paham. Kalau memang mau hakim-hakiman kayak gitu, ya anarkis dong negara kita, bang. Sementara kan kita umat yang beragama, yang toleransi. Kita bisa nih negor, nggak bisa rusuh, nggak bisa heboh, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena kami serba salah, bang. Menegur salah, habis itu kalau kami rusuh juga salah. Serba salah kan? Iya bang, karena saya bang, saya pribadi bang tidak enak bang dikatain pencuri sama bang Suma tuh. Dikatain pencuri padahal saya tidak pernah pakai nama Allah di agama saya bang. Nah, ya alhamdulillah kalau abang nggak pernah pakai. Tapi kan stigmanya kan abang yang tidak menggunakan kata Allah ini kan sedikit, minoritas di kalangan abang sendiri kan? Iya bang. Tapi kalau dan saya sih pribadi ya bang ya, saya nggak ada masalah bang mau nyembah Allah, tapi kalau mau menyembah Allah ya syahadat dulu. Iya itu makanya bang saya itu tidak pakai nama itu bang. Milik Islam. Betul. Tapi waktu bang Suma bilang Kristen mencuri punya Islam kan tidak enak bang. Sama kayak gimana abang menyebut kitab abang? Kitab suci abang namanya apa? Kitab bang. Nah, Bible seluruh dunia namanya Bible bang, bukan Alkitab. Alkitab itu nama Al-Quran. Al itu artinya the, kitab itu artinya ya kitab. Jadi Al-Quran itu maksudnya ya the book, buku itu. Buku ya kitab suci. Nah tiba-tiba nih dari Kristen abang bisa tanya deh, abang Google deh, atau abang cari Instagram, kalau punya abang Instagram, abang cari deh Kristen di seluruh dunia mana yang menyebut kitab mereka Alkitab. Nggak ada bang. Mereka nyebutnya Bible, the Bible, the Holy Book, the Bible. Nggak ada Alkitab. Jadi Allahnya diambil, nama kitabnya diambil. Begini bang, ini bang, ini ibaratnya apa ya bang? Ibaratnya orang tua saya kan ajarin saya begitu bang. Jadi saya harus ikut sama orang tua bang. Betul. Jadi kalau saya dikatakan bersalah bang, itu mungkin dari sananya bang, bukan orang tua saya juga bang, mungkin dari neneknya lagi bang.
Iya itu, Bang. Kalau kalau Abang tumbuh di keluarga, nih maaf ya, bukan keluarga Abang deh. Contoh bukan keluarga Abang sekarang deh, di keluarga maling. Abang tak udah pas kecil Abang ikut aja ya kan? Iya bang. Tapi begitu Abang gede, Abang tahu salah, Abang ikutin nggak? Kalau orang tua saya yang suruh bang, biar salah saya lakukan bang. Karena Nah, dia orang tua saya bang. ya, Eh, ya. Saya harus patuh sama orang tua bang. Nah itu nanti begitu kita ngadep Tuhan kita, gitu ditanya, Bang Radit kenapa nyuri? Wah karena orang tua saya. Nanti Tuhan Abang bilang, enggak, lo masuk neraka sama keluarga-keluarga lo yang metal-metal. Gimana Tidak itu? mungkin juga bang. Orang menyuruh kita mencuri bang. Bukan, ya kan kita Abang udah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah kan? Ya kalau mencuri bang, saya yang tahu bang. Kalau asal agama bang, saya masih ya begitu bang, belum, karena orang tua saya mengajarkan begitu yang baik kan. Kalau baik berarti, kecuali agama saya mengajarkan mencuri atau apa, itu baru salah bang. Ya itu udah mencuri nama Tuhan orang lain, kan Abang udah tahu itu salah. Tapi saya bang tidak pernah pakai nama Allah bang. Iya tapi Abang tahu kan itu salah. Iya betul bang. Nanti begitu kita meninggal semua, Abang ketemu Tuhan, habis itu Tuhannya bilang, kenapa lo nyuri nama Tuhan lain? Ya saya ngikutin orang tua saya. Ya lo masuk sama keluarga lo yang metal-metal. Gimana itu? Begini bang, kalau di Islam itu kan bang, Tuhan itu maha mengetahui, maha Maha melihat, pengasih lagi maha penyayang, betul. maha mengetahui juga bang, maha mengetahui Maha mengetahui, betul. dan maha melihat, betul. Betul, betul. Jadi biarpun bang agama saya lain bang, pasti dia mengetahui. Intinya sifatnya baik, Tuh. kelakuannya sama orang baik. Tunggu, biar saya lurusin. Berarti Abang mau surganya yang Tuhannya Abang gak akui? Kan lucu Bang. Tuhannya nggak Abang akuin, tapi Abang berharap surganya. Gimana itu konsepnya? Abang nggak ngakuin Tuhannya, tapi Abang mau surganya karena Begini, Abang Bang. baik. Nah, gimana? Abang percaya garis tangan sudah ditentukan. Betul. Ah, Ya, ada kodo dan kodar. Ada bang. Itu berarti semua orang sudah ditakdirkan. Oh, ada takdir yang bisa dirubah, ada yang enggak, Bang. Di Waduh. dalam ajaran saya, iya, ada kalau umur saya, istri saya, kapan saya meninggal, genre saya, itu saya nggak bisa rubah. Orang tua saya itu nggak saya bisa rubah. Tapi kalau ada nasib yang bisa saya rubah, contoh nih Bang, kalau besok saya kerja, 2 hari lagi saya ada duit. Kalau besok saya nggak kerja, 2 hari lagi saya nggak ada duit. Itu saya bisa rubah Bang. Iya, iya bang, betul bang. Itu kan sudah masuk di garis tangan bang. Semua Allah yang mengatur. Kalau di Islam, Nah, sama di Kristen begitu Nah. juga bang. Allah bilang kaumnya ini bisa ngerubah nasibnya, kecuali kalau kaum itu sendiri yang bisa ngerubahnya. Abang paham nggak? Jadi kalau abang cuma ya udah diatur Tuhan, pasrah aja, sama kayak ini nih Bang. Kalau abang dapat hidayah, contoh ya, abang di dalam hati abang nih udah, wah ini nggak bener nih, yang ini Tuhan yang nggak bener nih, ini menurut gua malah Tuhannya si Jibril nih yang bener nih. Itu udah ada di hati abang. Itu sama aja kayak ada makanan di depan meja abang, abis itu abang teriak-teriak lapar. Siapa yang salah Bang? Mau nyalahin Tuhan? Ini udah di depan makanan nih. Ini ada makanan depan meja nih abang, tapi teriak lapar. Mau nyalahin Tuhan? Nah terus lagi bang, begini bang. Ah, Kenapa Tuhan melahirkan kami kalau kami di jalan yang sesat? Kenapa? Kenapa Tuhan melahirkan kami kalau kami di jalan sesat?
Kalau kita lahir dalam kemiskinan, Bang, itu bukan salah kita, betul nggak? Iya bang, betul. Kalau kita mati dalam kemiskinan, itu total salah kita, bener nggak? Kalau saya bang, itu takdir bang. Ya tapi kalau abang nggak kerja, abis itu abang teriak-teriak takdir, salah siapa? Hah? Kalau kerja bang, itu kan beda bang sama kematian. Diusahakan kan, kekayaan kan saya lagi ngomong ini. Kalau kita lahir dalam dalam kemiskinan, bukan salah kita kan? Iya Abang betul tadi. bang. Tapi kalau kita mati dalam kemiskinan, salah kita kan? Total salah kita kan? Karena kita nggak kerja, karena kita nggak usaha, karena kita nggak nambah value kita, karena kita nggak nyari duit, betul nggak? Begini bang, orang yang mati banyak juga miskin bang. Dia sudah berusaha sana sini, tapi takdirnya sudah ditentukan bang begitu. Iya tapi dia udah usaha belum? Ya, Iya tapi pasti dia lebih kaya daripada kalau dia nggak usaha kalau dong, betul nggak? gini bang, tukang becak saja bang mati. Itu kan orang miskin bang. Bayangin kalau dia nggak jadi tukang becak. Kalau bayangin man dia bisa lapar kak. Dia bisa lapar. Jelas kan? Berarti nasibnya dia rubah sendiri kan? Ya tapi tadinya kan bang. Ya Allah, Siska. Ini Bang Radit sebentar deh. Ini si Siska. Iya Siska, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Bang, itu Ya. Bang Radit ini nih, kayaknya nggak perlu pakai dalil, nggak perlu apa. Cobalah ngomong sama saya, dikit aja. Oh. Oke, silakan Bang. Kalau Bang Radit, maaf nih. Ya halo. Bang Radit nggak usah terlalu dalam, nggak usah terlalu soal pernikahan Nabi, soal Bible, soal tentang Allah, nggak usah. Bang Radit cukup tahu, misalnya nih, aku nih ibadah minggu siapa yang ngajarin sih? Wah itu aja salah bang. Saya kan Waduh, enggak, bertanya. kita lagi nggak bahas itu Bang Siska. Kita lagi nggak bahas itu. Di sini forum debat bang. Di sini Maaf ya Bang Siska ya. Bang Iya. Siska maaf ya saya turunin ya. Dia bilang kak. Nggak apa-apa saya diturunin kok. Tadi kita udah ngobrol sampai mana? Aduh, nasib. Iya bang, nasib bang. Nah, jadi kita lahir dalam kemiskinan, bukan salah kita kan Bang? Iya bang, betul. Tapi kalau kita mati dalam kemiskinan, itu salah kita kan? Iya betul bang. Nah, sama seperti yang Abang tanya tadi. Abang pertanyaan ini untuk menjawab pertanyaan Abang. Pertanyaan Abang, ya berarti kenapa Tuhan melahirkan saya dalam kesesatan? Ya sama. Abang lahir dalam kekafiran, salah Abang bukan? Bukan. Tapi bukan, Abang bukan dong. Tapi kalau Abang mati dalam kekafiran, itu salah siapa? Salah nenek moyang saya bang. Loh, kan Abang dikasih akal, dikasih otak. Abang udah bisa belajar, bisa baca buku, bisa cari kebenaran. Sama seperti nasib kita tadi, kita lahir dalam kemiskinan, itu bukan salah kita. Begini bang. Tapi abang jujur ya, Bang Jibril. Siap. Seandainya Bang Jibril di posisi saya, apakah Bang Jibril ikut sama orang tua atau memilih jalannya sendiri? Jujur ya Bang ya, ini saya dari hati ini Jujur, dari Bang. pengalaman. Iya jujur, ini dari pengalaman saya Bang ya. Saya waktu kuliah, saya nggak mau agama saya itu diwariskan Bang.
Saya nggak mau agama saya ini diwariskan karena orang tua saya Islam, habis itu saya Islam. Saya nggak mau. Saya mesti cari sendiri. Saya mesti pelajarin agama lain. Jadi nggak ada keraguan. Saya nggak mau nanti umur 30, 40, 50 habis itu ragu sama Tuhan saya. Saya nggak mau. Jadi dari umur 17-an, 18-an saya cari tahu. Saya ke gereja, saya cari tahu, saya baca Bible. Habis itu ada temen juga yang orang Hindu, orang India. Saya tanya juga Tuhannya, ada 3.000 warnanya biru. Habis itu Buddha juga. Saya cari tahu semuanya. Abang tahu nggak kenapa saya ragu dengan kekristenan? Cuma satu aja masalahnya di kekristenan waktu itu ya. Sekarang saya banyak menemuin masalahnya. Tapi waktu itu yang saya begitu pelajari kekristenan, abang kalau tahu ceritanya, waktu itu Yesus disalib. Habis itu penulisnya bilang Yesus habis itu ditombak, bang. Begitu ditombak, ini diceritakan Yesus sudah mati, habis itu ditombak, habis itu keluar darahnya, ada darahnya. Saya berpikir, bang, tunggu deh, kalau orang mati itu ditusuk darahnya nggak keluar lagi, bang. Definisi mati dan hidup itu jantung itu berdetak. Kalau jantung masih berdetak, aliran darah itu masih berputar. Jadi kalau masih hidup, kalau ditusuk darahnya keluar. Kalau udah mati ditusuk darahnya nggak keluar. Berarti yang nulis ini nggak tahu nih Yesus yang digantung itu udah belum mati. Di situ saya nih nggak bisa nih, yang kayak gini nggak bisa dipercayai nih. Waktu itu ya saya mempelajari ya. Habis itu saya ke Islam, saya balik lagi bukan balik sih, nggak pernah ninggalin juga sih, tapi saya pelajari lebih dalam Islam. Saya ini, memang nggak ada celahnya, coy. Memang ya alhamdulillah saya dilahirkan Islam. Tapi saya mencari kebenarannya. Jadi kalau abang tanya, kalau saya di posisi abang, ya saya akan cari kebenarannya juga, bang. Terserah habis itu saya masuk Islam, saya masuk Kristen, saya balik ke Kristen, saya ini terserah. Tapi ya setidaknya nanti begitu kita di hari hisab, di hari timbangan, di hari di mana kita dihadapin Tuhan, ditanya apa yang kita lakukan dengan hidup kita, saya bisa pertanggungjawabin. Ini bang, ya. Apakah abang tidak merasa berdosa sama orang tua? Karena Karena tidak mengikuti ajarannya. Justru di situ nggak sih, bang? Kalau keimanan saya mengganggu kasih sayangnya, tapi keimanan saya justru bikin saya tambah sayang sama dia. Paham nggak, bang? Iya bang, terus? Keimanan saya ini nggak merubah sayang dia, sayang saya sama dia. Tapi kalau keimanan saya merubah sayang dia ke saya, nah ini berarti sebenarnya mesti dipertanyakan ini sayangnya kayak gimana nih? Kalau bener sayang anak dan tulus dan ini dan itu, dia mestinya nggak ngelihat dong perbedaan iman ini apa segala macam. Saya aja kalau berbeda iman saya tetap sayang. Kalau orang tua menyatakan bang, berarti kau tidak percaya sama saya. Apa tanggapan abang? Ya tapi kebenaran yang saya temukan ini, coba dibantah. Ini dalilnya saya mau pindah. Ini dalilnya saya ini dalilnya saya ini. Ini buktinya. Kalau nggak terima juga ya mau gimana? Karena nanti di ujung harinya kan kita mati masing-masing, bang. Dikubur masing-masing. Ketemu Tuhan masing-masing. Tanggung jawab kita masing-masing. Cara penyampainya ke orang tua bagaimana bang? Ya itu ini, saya pindah ini alasannya ini. Tapi kalaupun orang tuanya terlalu keras, terlalu ini, terlalu itu. Jadi di Islam itu ada kita sejelek-jeleknya, serendah-rendahnya, setipis-tipisnya iman itu dengan diam, bang. Beriman diam-diam. Iya sih bang. Karena keselamatan ini kan kita sendiri-sendiri bang, masing-masing.
saya memang juga bang, Bang Jibril juga pertanyakan agama saya. Kenapa Tuhan mati? Itu juga saya yang pertanyakan sampai sekarang, bang. Kenapa? Kenapa Tuhan bisa mati? Iya. Ya itu sih. Ya itu pertanyaan saya juga yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan karena Tuhan itu kan mestinya maha ya, Bang ya. Maha hidup, maha besar, maha suci, maha pencipta. Terus tiba-tiba dia mati, dia itu tunggu deh sebentar. Ini Tuhan. Kalau alasannya untuk penebus dosa, enggak masuk di akal, bang. Kalau saya Itu tahu. Enggak, tapi masalahnya nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang menceritakan hal yang sama, Bang. Nabi Nuh nggak pernah ceritain ada dosa waris. Nabi Ibrahim nggak pernah nyeritain ada dosa waris. Nabi Musa nggak pernah nyeritain dosa waris. Ini tiba-tiba ajaran yang terakhir nih. Tiba-tiba ada dosa-dosa waris nih. Datang dari mana nih dosanya? Abang mesti cari tahu kan? Ini dari kitabnya atau dari gerejanya atau dari oknumnya? Betul nggak? iya, bang. Kan kalau di Islam kan, bang, dosa ditanggung masing-masing. Iya. Harus. Masa lucu dong bang saya yang dosa, habis itu orang tua saya yang Iya. kena atau Itu anak sih, saya bang. kena. Kalau memang dia penebus dosa, berarti saya dong enggak apa-apa mencuri apa, karena ada yang penebus dosa. Nah itu kan janji caleg bang, ya nggak? Kalau janji caleg percaya, habis itu masuk surga. Lah tunggu dulu, buset. Ntar kalau tiba-tiba bukan Tuhan gue yang bener, habis itu gue dihitung semua dosa gue, pahala gue, kelar. Oke lah, bang. Mantap. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Itu aja, bang. Kalau di sini, bang, udah pagi, bang. siap. Di sini juga nih pas 5.17. Udah pagi di sini, bang. Mantap. Pelajarannya, bang, makasih banyak, bang. Siap. Di follow aja hostnya, jadi abang bisa sering-sering naik ke atas. Kalau lagi adem di atas, abang bisa naik ngobrol-ngobrol. Udah, bang. Siap. Udah, Mantap. bang. Bang Jibril juga sudah, Bang Alfi Mantap. sudah jawab. Mantap. Oke, bang, makasih banyak, bang. Siap. Iya. Selamat pagi, bang. Iya, selamat pagi. Semoga Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Iya, bang, makasih, bang.